suatu zat yang dapat melemahkan daya kerja akal pikiran dan menghilangkan kesadaran dengan disengaja, maka dalam Islam hukumnya haram. Ini yang dimaksud dengan minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Sekarang ini dunia sedang menghadapi bahaya pandemi corona. Tapi narkoba, minuman keras tidak beda sangat bahayanya dengan COVID corona tersebut. Ini bahaya laten yang sangat luar biasa. Karena itu saya menghimbau para orang-orang tua, jangan sampai lengah, fokus terhadap prokes, tapi lupa mengontrol anak-anaknya yang terjebak dalam minuman keras dan narkoba. Bapak, Ibu, saudara-saudara, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya, selain merusak diri sendiri sebagai pengguna, jauh lebih itu adalah merusak tatanan masyarakat yang ada. Memang konon katanya orang yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba itu jadi ketagihan. Diminum menghilangkan efek kesulitan. Banyak di antara kita yang lari dari permasalahan lalu terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Lari dari masalah tapi terjerumus dalam narkoba, ini kan menimbulkan masalah baru. Masalah yang ada tidak terselesaikan, masalah baru sudah pasti timbul karenanya. Lari dari masalah dengan menimbulkan masalah yang baru, terjebak dalam minuman keras dan narkoba. Nauzubillah summa nauzubillah. Tadi saya katakan konon katanya orang yang lari dari masalah, minum minuman keras, narkoba dan sejenisnya, itu emang punya efek fly. Katanya orang kalau yang minum minuman keras, narkoba, mengkonsumsi itu semua, bisa membawa jiwanya terbang melambung tinggi ke awang-awang, melupakan segala macam persoalan, beban hidup, masalah yang dihadapi. Tapi begitu kesadarannya kembali, masalah tetap saja ada, masalah tetap saja belum selesai. Karena itu adik-adik saya, kalau punya masalah jangan terjebak kepada minuman keras dan narkoba, jangan lari ke situ. Hadapi, selesaikan masalah. Dengan menghadapi dan menyelesaikan masalah, insya Allah kita akan jadi manusia yang dewasa. Bukan lari, apalagi terjebak mengkonsumsi narkoba. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam Islam baginda Nabi sudah memperingatkan, innamal khamru ummul khaba'is. Minuman keras, narkoba, dan sejenisnya yang sekarang itu heroin, morfin, sabu-sabu, itu jenis dari narkoba. Minuman keras, narkoba, dan segala jenisnya, kata baginda Nabi, ummul khaba'is, mbah moyangnya setan, mbah moyangnya dosa. Ummul khaba'is, bapak moyangnya dosa. Satu riwayat menceritakan, mari kita lihat. Dahulu ada anak muda rajin ibadah, saudara. Ini anak muda rajin ibadah, ganteng. Saya yakin pemirsa, apalagi kaum ibu nih, kalau ada anak muda ganteng rajin ibadah, pasti senang. Saudara, Allah lebih senang lagi dengan anak muda seperti ini. Allah senang kalau ada orang yang rajin ibadah. Tapi Allah lebih senang lagi ada anak muda yang rajin ibadah. Orang tua rajin ibadah itu biasa. Orang sholatnya rajin banget ya. Belum waktunya masuk sholat udah datang ke masjid. Orang tuh puasanya giat bener ya. Orang itu ngajinya tekun bener ya. Umurnya berapa? 80 tahun. Biasa. Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia salurkan itu untuk beribadah kepada Allah. Anak muda kayak begini Allah paling senang.
Sebaliknya saudara, yang Allah senang, iblis paling gak senang. Iblis selalu menebar ranjau, ingin menggagalkan ibadah seseorang. Dengan berbagai macam cara, iblis selalu menebarkan tipu daya dan muslihatnya. Ini yang terjadi. Ada anak muda rajin ibadah. Satu hari sedang jalan-jalan, kenalan dia dengan seorang wanita berparas cantik, ayu jelita. Namanya anak muda, normal. Lihat lawan jenis cantik, tertarik. Mulailah perkenalan. Terjadi obrolan di pinggir jalan. Dari obrolan di pinggir jalan pindah ngobrol di depan rumah. Dari ngobrol di depan rumah pindah ngobrol ke dalam rumah. Dari dalam rumah pindah ke dalam kamar. Di dalam kamar pintu dikunci, pintu ditutup dan dikunci. Kunci tersebut dicabut oleh wanita ini. Anak muda kita ini gelagapan. Dia ngomong, "Mbak Yu, tolong buka dong pintunya." Kalau saya buka pintunya, kamu mau kemana? Ya saya mau keluar. Gak boleh. Kamu boleh keluar kalau kamu mengerjakan salah satu 3 permintaan saya. Apa Mbak Yu? Pertama, ini ada anak kecil. Itu di sana ada golok. Kau ambil golok, bunuh anak kecil tersebut. Kalau saya nggak mau, bagaimana Mbak Yu? Yang kedua, apa Mbak Yu? Kamu zinah dengan saya. Kalau saya nggak mau juga, bagaimana Mbak Yu? Yang ketiga, ini ada botol minuman keras. Ambil, kamu tenggak sampai habis. Ayo kamu pikirin. Kerjain salah satu di antara 3 permintaan saya. Kamu pikirin, kamu putuskan, kamu kerjakan. Nih anak muda ini Wan Ali mikir-mikir nih. Pertama, ambil golok, bunuh anak kecil, menghilangkan nyawa, dosa besar. Gak mungkin saya kerjakan. Yang kedua, zina. Ini juga menyangkut hak orang lain. Dosa besar. Saya gak akan mungkin mengerjakan perzinahan. Yang ketiga nih yang rada gampang nih, rada enteng. Dosanya rada kecil. Dia lihat, dia menyangka bahwa rada enteng, dosanya kecil. Kalau membunuh, melibatkan orang lain. Kalau berzina, melibatkan orang lain. Tapi kalau minuman keras, cuma dirinya sendiri. Gak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Dia anggap minuman keras yang enteng dosanya dan tidak melibatkan orang lain. Dia ambil minuman keras tersebut. Dia tenggak sampai habis. Apa yang terjadi saudara? Tidak beberapa lama kemudian, daya akal pikirannya melemah. Dikuasai dengan alkohol, daya kerja akal pikirannya melemah, hilang kesadarannya. Dia ambil golok, dia bunuh anak kecil tersebut, dan dia nodai gadis itu juga. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 3 dosa besar dilakukan oleh anak muda tersebut gara-gara minuman keras dan narkoba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai, lihat riwayat tadi. Dia menyangka bahwa minuman keras tidak ada dampaknya buat orang lain, cuma dirinya sendiri. Yang minum saya, yang rusak saya, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saya tidak merugikan orang lain. Iya, kelihatannya. Lihat berapa banyak orang tua yang jadi korban gara-gara anaknya minta uang gak dikasih, orang tuanya dibantai. Uangnya pengen dibeliin narkoba. Berapa banyak orang yang sudah kecanduan dengan narkoba, tetangganya dirugikan. Jemurannya hilang, burungnya hilang, sepeda motornya hilang. Awalnya terlihat memang tidak merugikan orang lain. Yang mabok dia, pakai uang dia. Tapi kalau sudah kecanduan, ketika ingin mengkonsumsi barang tersebut nggak punya uang, apapun serba dihalalkan. Ini merugikan. Karena itu dampaknya sangat jelas. Bahkan saudara, perlu diketahui, ini rahasia ya.
ngomong sama siapa-siapa. Ini rahasia nih. Saya kasih tahu ini rahasia, tapi ibu bapak di rumah jangan ngomong siapa-siapa. Untuk menghancurkan Indonesia, bahkan untuk menghancurkan Islam di Indonesia, nggak perlu diadakan perang. Tapi cara yang paling mudah menghancurkan Indonesia atau menghancurkan Islam di Indonesia, racuni putra-putri Indonesia dengan minuman keras dan narkoba. Kalau itu yang terjadi, tinggal tunggu satu generasi Indonesia, bahkan Islam di Indonesia akan dengan sendirinya runtuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu ini kewajiban kita, bukan cuma kewajiban pemerintah, tapi kewajiban kita orang-orang tua muslim untuk memonitor anak-anak kita. Bahaya yang tidak kalah bahayanya selain COVID-19 Corona, bahaya minuman keras dan narkoba. Tadi saya katakan berapa banyak terjadi pembunuhan gara-gara minuman keras. Awalnya sesama teman, tapi karena minumnya bareng-bareng, lama-lama bertengkar, baku hantam, sampai terjadi pembunuhan. Berapa banyak nyawa yang hilang cuma gara-gara seperti ini. Anak minta uang karena sudah kecanduan kepada orang tua tidak memberi. Bahkan tega dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Na'udzubillah. Berapa banyak hak-hak orang lain, hak-hak tetangga yang karena memang sudah kecanduan disikat untuk memenuhi gaya hidup membeli minuman keras dan narkoba. Karenanya jelas Islam mengharamkan minuman keras dan narkoba dalam segala bentuknya untuk mencegah dari kerusakan diri dan mencegah dari kerusakan lingkungan